Aula singgasana itu kini sunyi. Dulu tempat itu selalu bergema oleh tawa kemenangan dan ejekan kesombongan. Namun kini keheningan menggantung seperti asap sekam yang tak mau padam. Aroma abu kematian Dumaralocana masih berputar di udara seperti racun yang menolak untuk menghilang. Sumba duduk di singgasananya. Tubuhnya tak bergerak, namun jiwanya bergetar menahan amarah. Hanya diam, tapi diamnya itu lebih mematikan dari 1000 raungan. Amarah itu telah membeku menjadi es yang dingin, tajam, dan menembus tulang siapapun yang berani menatapnya. Ia tahu kini, wanita di puncak gunung itu bukan sekadar makhluk yang bersembunyi di balik kecantikan. Ia bukan sekadar penipu dengan ilusi cahaya. Kekuatan sejatinya nyata, dan ia telah membuktikannya dengan satu suara saja sudah mampu meremukkan tubuh panglima perangnya, Dumaralocana, dan semua pasukannya. Sumba menarik napas dalam. Suara rendahnya mengalun di balairung Indraloka, pelan tapi penuh tekanan. Lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah jenderal perangnya yang lain, Chanda dan Munda. Dua nama yang dibisikkan dengan rasa takut di alam patala. Mereka adalah lambang kehancuran. Tangan mereka telah menumpahkan begitu banyak darah para dewa, dan langkah mereka selalu diikuti bayangan maut. Sekarang sudah saatnya kalian bergerak. Tangkap wanita itu hidup-hidup, dan jika itu mustahil bagi kalian, cukup persembahkan kepalanya di bawah kakiku. Tak ada jawaban. Chanda dan Munda hanya menunduk, lalu berjalan pergi menuruti perintah tuannya. Dari lembah yang jauh, gema trompet perang mengguncang udara. Pasukan Asura mulai bergerak. Barisan itu membentang sejauh mata memandang. Pasukan Chaturanga Sena. 4 kekuatan besar berpadu. Pasukan pejalan kaki yang memenuhi lembah seperti lautan, kavaleri, penunggang gajah, dan kereta perang yang menyalakan kilatan logam di antara kabut. Mereka tidak lagi bergerak dengan gegabah seperti Dumaralocana. Kali ini pasukan Chanda dan Munda berbaris dengan taktik yang teratur, tenang, dan mematikan. Pergerakan mereka seperti penjepit besi raksasa yang perlahan mengepung gunung suci itu dari segala arah. Kemudian langit pecah. Jutaan anak panah melesat sekaligus, menutup cahaya bulan seperti air hujan yang hitam pekat. Tak lama kemudian, batu-batu raksasa terlempar dari mesin perang Asura, menghantam puncak gunung seperti meteor yang lahir dari neraka. Sihir hitam membubung dari segala arah, berputar di udara, mencemari angin, dan melumat kesucian tempat itu. Ketika pasukan Asura mengepung dari segala arah, Dewi Durga tidak bergerak. Namun dari ketenangannya muncul getaran halus, amarah yang dalam dan terkendali. Ia menyaksikan kehancuran suci di hadapannya. Alisnya berkerut, wajahnya yang bersinar berubah gelap, matanya menyala bukan karena murka pribadi, tetapi karena hukum alam telah terganggu. Lalu dari tengah dahinya, celah cahaya terbuka. Itu adalah jalan lahir bagi kekuatan baru yang tak dapat lagi ditahan. Dari sanalah muncul sosok hitam pekat, tinggi dan kurus. Matanya merah menyala,
Lidahnya menjulur panjang, dan tubuhnya dihiasi kalung tengkorak serta pakaian dari lengan yang terpenggal. Ia memegang pedang di satu tangan dan tali jerat di tangan lain. Dialah Dewi Kali, manifestasi yang lahir dari kemarahan Durga sendiri. Ia adalah bentuk amarah yang mengejawanta menjadi tindakan. Kehadirannya menandai batas antara kesabaran dan kehancuran. Jeritan Dewi Kali memenuhi udara. Suara itu menembus dada dan mengguncang jiwa setiap asura di lereng gunung. Pasukan yang berlari naik seketika terhenti. Sebagian jatuh berlutut tanpa tahu mengapa. Ketakutan yang murni, sesuatu yang tak pernah mereka kenal sebelumnya, kini menelan mereka hidup-hidup. Chanda dan Munda saling menatap, dan untuk pertama kalinya mereka merasakan sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dewi Kali tidak lagi menunggu. Ia melompat ke tengah barisan asura seperti badai yang tak mengenal arah. Pedangnya menebas tanpa jeda, dan setiap tebasan meninggalkan dua tubuh terpisah. Tali jeratnya menari di udara, melilit leher, lalu menyentak hingga kepala terlepas dan berputar di udara. Tak ada bentuk peperangan di sini. Yang terjadi adalah perburuan, cepat, sunyi, dan tanpa ampun. Darah hitam menyembur, membasahi tubuhnya, menjadikannya semakin liar, semakin haus. Pasukan itu hancur, dan hanya dua sosok yang masih berdiri, Chanda dan Munda, yang kini tahu bahwa ajal mereka sudah menatap dari balik mata sang dewi. Darah masih menetes di tanah ketika Chanda akhirnya sadar dari ketakutannya. Ia meraung, mengangkat pedang yang sudah berlumur darah, dan menyerang dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat. Udara terbelah oleh ayunan besi panas, tapi Dewi Kali sudah lebih cepat. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, membiarkan pedang itu lewat hanya sejengkal dari wajahnya. Tubuh Chanda terseret, terhuyung ke depan, dan sebelum sempat berteriak, pedangnya sendiri telah berada di tangan Dewi Kali. Satu tebasan tajam memutuskan segalanya. Munda meraung. Suara itu bukan lagi teriakan garang, tapi ratapan seorang adik yang kehilangan saudaranya. Ia menghantamkan gadanya dengan tenaga penuh, namun Dewi Kali tidak mundur. Pedang terangkat dan sekali tebas, kepala Munda terlepas dan tubuhnya ambruk di antara kabut dan darah. Pertempuran itu berakhir dalam sekejap, seperti badai yang datang dan pergi tanpa memberi waktu bagi dunia untuk bernapas. Di tengah lautan mayat asura, Dewi Kali berdiri menjulang di antara darah dan abu. Kedua tangannya menggenggam kepala Chanda dan Munda, masih meneteskan sisa panas kehidupan yang baru saja dipadamkan. Dari tubuhnya, kemarahan memancar seperti gelombang api yang tak lagi dapat dikendalikan. Dalam keheningan yang berat, alam semesta memahami, dari rahim amarah telah lahir kekuatan yang lebih purba, lebih liar, dan lebih dekat pada inti kegelapan itu sendiri. Sejak saat itu, Durga mengenal wujud itu dengan satu nama, Chamunda, sang penari di atas kehancuran, sang wajah malam dari keadilan semesta. Kematian dua panglima hanyalah riak kecil sebelum gelombang besar tiba. Sumba dan Nishumba kini tahu bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan sekadar dewi penjaga, melainkan kekuatan yang lahir dari seimbangnya cahaya dan kehancuran. Dia yang lebih terang dari cahaya, di saat yang sama dia juga lebih pekat dari kegelapan.
Gunung masih berdiri diam, tapi dunia di bawahnya mulai bergetar, menandakan perang sesungguhnya belum dimulai. Bersiaplah untuk kisah selanjutnya.